long term, it's likely that we will invest in Indonesia. So, I mean, today's announcement is about Starlink, so I think we want to leave any future announcements to another event. But I think it's quite likely, that's very likely that my companies will invest in Indonesia in the future. Okay, Matt. Well, as I mentioned, we're really we're focusing this event on Starlink and the benefits that high bandwidth connectivity can bring to remote islands and to remote communities. I think it's really important to emphasize the importance of internet connectivity and how much of a life changer that can be and a lifesaver that can be. As I mentioned, when you have access to the internet, you can learn anything. All the MIT lectures are online. You could literally learn the things that people are learning at MIT or some some university. You can learn anything if you're connected to the internet. But if you're not connected, it's very difficult to learn. And then if you have some goods or services that you wish to sell to the world, even if you're in a remote village, you can now do so with an internet connection. So it can bring a lot of prosperity, I think, to rural communities. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Elon Musk ya ogah untuk berinvestasi di Indonesia. Kita lihat saja, kandas gaya Tesla, Indonesia cuma dikasih Starlink. Artinya apa? Mungkin Elon Musk sudah tahu begitu kan ya. Elon Musk sudah tahu bahwa kalau mereka berinvestasi yang di Indonesia, justru mereka beranggapan ya sama halnya mereka memberikan makan para orang-orang korupsi. Karena apa? Bukan tidak mungkin Elon Musk tahu bahwa bangsa kita, rakyat Indonesia, semakin berinvestasi, semakin memberikan investor begitu kan ya, justru akan semakin berkesempatan mereka orang-orang di dalamnya, yaitu adalah melakukan tindak pidana korupsi. Lihat saja mereka begitu. Elon Musk sudah tahu angka korupsi yang ada di Indonesia saat ini begitu kan ya. Menurut saya pribadi lebih parah begitu. Se-Asia mungkin ya. Jadi artinya apa? Mengapa Elon Musk itu lebih percaya pada Vietnam ya, lebih percaya pada Singapura ya, apalagi lebih percaya pada masyarakat Indonesia? Karena angka korupsi mereka sedikit begitu kan. Dibandingkan Indonesia, coba kalau Elon Musk ya, bahkan mereka 100 triliun misalnya begitu berinvestasi di Indonesia, masyarakat ya atau para pejabat-pejabat mereka begitu kan selalu menjadi garda terdepan begitu kan, ini itu dan sebagainya begitu. Akhirnya malas mereka untuk berinvestasi yang ada di Indonesia karena selalu ditonjolkan adalah korupsinya begitu kan. Di mana-mana ya korupsi sana sini, di mana-mana mereka korupsi sana sini. Ya akhirnya ya Elon Musk ini tidak mau begitu. Ngapain mungkin ya berinvestasi yang ada di Indonesia? Ogah lah begitu kan. Ya justru karena mungkin Starlink ini adalah kebutuhan begitu kan ya dari pelosok desa. Karena Starlink ini yang saya tahu bahwa menghabiskan desa-desa terpencil akan mereka menjadi kesempatan untuk bisa punya internet begitu kan ya. Starlink itu kan tanpa kabel sebenarnya. Maka inilah yang kemudian terobosan baru ya Telkomsel ya yang kemudian sekarang diusut kerugiannya berapa begitu kan ya pada negara. Lihat saja ya mengapa Starlink itu ya mungkin hanya uji coba juga begitu Starlink di situ begitu kan. Karena nampaknya ya Elon Musk itu mereka tidak maulah mereka untuk berinvestasi yang ada di Indonesia. Takut mereka ya ujung-ujungnya kena korupsi sana sini begitu ya. Bahkan ini kandas ya gaya Tesla Indonesia cuma dikasih Starlink oleh Elon Musk. Ya iyalah. Nanti pada marah semua dikuasai asing ya. Kembangkan sendirilah. 1 satelit Telkom cuma 3 triliun. Bansos super gila bisa bikin hampir 150 satelit. Kenapa hamba? Ya kenapa menghamba ke orang lain terus? Ada BRIN ya di situ, ada 8 dan universitas mendunia. Ya, mulai dulu kayak pengemis saja. Ya, setidaknya karena Starlink ini punya terobosan baru dibandingkan dengan Telkom begitu kan. Mereka kan
satelitnya mereka kan berada di awan, ya berada di atas di situ begitu kan. Maka secara logika ini akan menyaingi Telkom di situ. Itu selisihnya berapa? Mereka pasangnya saja 7.500.000 ya, setiap bulannya 700. Ya bukan tidak mungkin masyarakat Indonesia akan kembali ke Starlink karena satu anti lemot di desa terjangkau mereka begitu kan dibandingkan dengan Telkom. Bayangkan kalau Telkom masuk desa kabelnya masih kurang, jangkauannya masih kurang dan sebagainya. Ini terobosan baru sebenarnya, bagus untuk diajak bekerja sama. Maka mungkin ya Elon Musk sudah tahu penduduk Indonesia saat ini ada desa-desa terpencil di situ, mungkin kalau uji coba boleh-boleh aja kan begitu logikanya. Ini padahal sudah berapa ratus miliar anggaran habis buat jalan-jalan ke sana sini. Lihat saja. Starlink sih bukan investasi tapi jualan. Apa urgensinya Starlink bagi Indonesia? Tolong langit apa kabarnya? Yang pasti Starlink bisa bikin mati provider lokal. Bisa jelas di situ begitu kan. Karena ini persaingan bisnis salah satunya. Maka secara tidak langsung ya Starlink ini uji coba begitu yang ada di Indonesia. Maka dengan adanya terobosan baru seperti ini, kenapa Indonesia tidak punya yang lebih kompeten begitu kan? Sebenarnya bisa begitu kan ya. Bahkan ya Telkom masuk desa bisa sebenarnya, tapi ya karena terlalu banyak ini dan itu begitu. Lihat saja kalau pasang Telkom hari ini susahnya minta ampun begitu kan ya. Registrasinya minta ampun. Coba Starlink beli alatnya saja begitu bisa mereka. Jadi ya inilah logikanya beda memang begitu kan untuk mengatasi ini semua begitu. Wajar ya kalau Elon Musk ya sampai hari ini mereka tidak mau berinvestasi yang ada di Indonesia begitu. Dia sudah tahu mereka ya. Artinya ogah lah begitu kan ya. Lebih baik ya cari yang lain yang kemudian bisa dipercaya. Sebenarnya potensi juga ya Starlink untuk yang ada di Indonesia. Investasi Tesla saja yang ada di Indonesia bagus juga ya berkolaborasi dengan SMK. Tapi nampaknya SMK sudah mulai pudar mereka ya karena nampaknya ya omong doang begitu kan. Ya kalau bahasa sekarang omon-omon aja. Ini mari kita baca ini. Kandas guide Tesla Indonesia cuma dikasih Starlink oleh Elon Musk. Kacau ya. Berulang kali Kandas menggait investasi Tesla, Indonesia justru menjadi pasar Starlink. Ini adalah penyedia layanan internet berbasis satelit ya orbit rendah alias LEO atau Low Earth Orbit. Starlink juga merupakan produk jualan space ya yang selama ini banyak melakukan manuver bisnis merancang masa depan dunia lewat teknologi. Starlink sebenarnya sudah masuk ke Indonesia sejak 2022. Dia bekerja sama dengan Telkom Satelit Indonesia, anak perusahaan Telkom Indonesia. Izin masuk Starlink ke Indonesia saat itu ya menyasar ke konsumen retail atau operasional business to business, bukan business to consumer. Tetapi ya tatanan bisnis internet di Indonesia berubah ya per 19 Mei 2024. Elon Musk akhirnya datang langsung ke Indonesia dan memastikan Starlink akhirnya ya jualan internet atau siset ya yang dinikmati masyarakatnya. Uji coba di sebuah puskesmas Bali. Memang syarat utama jika Starlink ingin berjualan internet saset atau kemasan rancing itu harus di daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Ini menarik begitu kan ya, sebagai terobosan di situ begitu. Kalau misalnya Telkom di situ tidak bisa masuk desa begitu kan, atau masuk yang kemudian desa-desa terpencil tidak bisa, Starlink sebagai jawaban mereka. Ini sebenarnya bagus untuk terobosan baru. Tapi nampaknya IKN ya mulai menggunakan Starlink, kecepatannya sangat luar biasa, tanpa kabel, ribet dan sebagainya. Ya kalau cuma beli alatnya mereka bisa begitu kan. Itulah kecanggihan sekarang ini. Maka tantangan ke depan itu artinya masyarakat harus benar-benar pemerintah harus benar-benar membuat regulasi begitu kan ya seadil-adilnya di situ begitu. Maka nampaknya ini menjadi catatan penting juga kepada bangsa kita. Bahkan tapi tatanan bisnis internet di Indonesia berubah per 19 Mei ya. Memang syarat utama jika Starlink ingin berjualan internet ya harus 3T tersebut. Maka Kompas TV melihat riset ya dari Trimegah ya Sekuritas, jika acuan adalah PDB per kapita per bulan Indonesia, maka 6,25 juta setidaknya untuk berlangganan Starlink masyarakat memakai 12%. Artinya nanti bisa saja ya
Telkom bisa lenyap seketika begitu. Ya orang-orang kan berubah di situ begitu kan. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.